Selanjutnya, apa itu transformasi fase? Transformasi fase adalah perubahan sifat-sifat suatu zat yang terputus-putus karena lingkungannya berubah secara tak hingga. Nah, contohnya itu adalah mencairnya es dan air mendidih. Nah, bentuk substansinya itu disebut fase, dan grafik yang menunjukkan fase kesetimbangan disebut dengan diagram fase. Yang pertama yaitu kurva koeksistensi. Pada kurva koeksistensi ada dua fase yang berbeda yang hidup berdampingan dalam keseimbangan. Nah, karena itu setiap sistem yang bersentuhan dengan penanas termal diatur oleh prinsip energi bebas minimum. Dengan bentuk kurvanya dapat dilihat pada gambar. Nah, persamaan yang digunakan adalah seperti berikut, dengan G sama dengan N dikali mu, sehingga akan didapatkan persamaan seperti berikut. Nah, saat keadaan setimbang, P1 akan sama dengan P2 dan T1 akan sama dengan T2. Persamaan yang digunakan sebagai berikut. Selanjutnya, fase dari karbon. Nah, pada kondisi normal, grafit itu lebih stabil daripada berlian dengan nilai Gibbs-nya untuk grafit itu 0 dan untuk berlian itu 2,9 kJ. Dan ini tidak selalu 2,9 kJ untuk berlian. Nah, untuk entropinya untuk grafit itu 5,74 Joule per Kelvin, dan untuk berlian itu 2,38 Joule per Kelvin. Nah, apabila tekanannya tinggi, maka persamaannya dapat diperoleh seperti pada persamaan berikut. Selanjutnya, transisi orde pertama, yaitu transisi yang menampilkan lompatan entropi dan panas laten. Nah, pada grafik dapat dilihat bahwa umumnya nilai L untuk evaporasi itu lebih besar daripada nilai L untuk mencair. Untuk grafik selanjutnya dapat dilihat bahwa untuk nilai dari kemiringan itu akan selalu negatif, sehingga didapatkan persamaan berikut. Dan untuk persamaan dari transisi orde pertama dapat diambil yaitu L per T. Kurva G terhadap T memiliki arti nyata bahkan di luar titik potong. Hal ini menghasilkan metastabilitas dan histeresis. L dari air dapat berada pada T yang jauh lebih rendah dari suhu beku. Air dalam sel organik dapat menghindari pembekuan hingga minus 200 derajat Celcius pada serangga dan minus 470 derajat Celcius pada tanaman. Untuk grafiknya dapat dilihat seperti gambar. Selanjutnya, transisi orde kedua. Di sini dapat dilihat untuk perbedaan grafiknya dari transisi orde pertama dan transisi orde kedua. Selanjutnya, relasi Clausius-Clapeyron. Untuk relasi ini, untuk sepanjang batas fasenya digunakan persamaan sebagai berikut dengan kemiringan dP per dt. Nah, karena S1 dikurang S2 sama dengan L per T, di mana L adalah panas laten, maka didapatkan relasi Clausius-Clapeyron itu adalah dP per dt sama dengan L per T delta V. Nah, selanjutnya itu ada persamaan tekanan uap. Untuk fase transisi gas cair dapat dibuat asumsi yang pertama, volume molar cairan lebih kecil dari gas dengan mengabaikan V dari cairan. Dan kedua, volume molar dari gas didapat dengan persamaan V sama dengan RT per P dengan panas laten bergantung pada T. Nah, dari relasi sebelumnya maka akan didapatkan persamaan tekanan uap yaitu sebanding dengan eksponen min L per RT dengan grafik seperti berikut. Selanjutnya, pembahasan terkait dengan diagram fase. Yang pertama itu H2O. Pada H2O, triple point-nya adalah 0,006 dengan critical point adalah 221 bar. Dan pada triple point untuk suhunya adalah 0,01 dengan critical point 374
derajat Celcius. Berbeda dengan H2O, untuk CO2 triple pointnya itu berada pada 5,2 bar dengan critical pointnya 73,8 bar. Dan untuk suhu pada CO2 ini triple pointnya min 56,6 dan critical pointnya 31 derajat Celcius. Dapat dilihat perbedaan antara diagram fase antara H2O dengan CO2. Pada H2O temperaturnya tidak sampai negatif. Nah, sedangkan untuk CO2 triple pointnya itu suhunya negatif. Dan untuk H2O triple pointnya itu memiliki tekanan yang rendah, sedangkan pada CO2 nilai dari tekanan pada triple pointnya cukup tinggi. Selanjutnya diagram fase dari 4He. Nah, helium merupakan satu-satunya unsur yang tetap menjadi zat cair pada saat suhu sama dengan 0 dan tekanan sama dengan 1 bar. Karena yang pertama, oscilasi titik nol atom cahaya besar dan gaya ikat antar atom sangat lemah. Nah, menurut teorem Nernst, untuk setiap proses dengan T sama dengan 0, maka delta S nya itu sama dengan 0. Nah, jika pada waktu yang sama delta V nya itu tidak sama dengan 0 dengan dP per dT sama dengan 0. Nah, maka persamaan untuk bagian ini adalah dP per dt akan sama dengan delta S per delta V. Dan berikut grafik yang menunjukkan diagram fase dari 4He. Nah, pada grafik yang ada dapat dilihat bahwa saat suhunya di bawah 0,3 Kelvin, maka kemiringan batas fasenya itu adalah negatif. Nah, hal ini dapat diketahui bahwa delta S dan delta V itu memiliki tanda yang berlawanan, sehingga saat P tinggi dan volume molar kecil, maka dia akan stabil, dan saat P-nya tinggi, G-nya akan lebih kecil. Ketika kita berpindah dari 3He cair ke 3He padat, V berkurang, sehingga S harus meningkat. Nah, zat cair lebih teratur daripada zat padat, karena itu dibutuhkan panas untuk merubah zat cair menjadi padat. Selanjutnya, pendinginan dari kurang lebih 20 mK hingga 2 mK.